Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita sedang membahas tentang keutamaan surat An-Nisa. Dan di antara keutamaan sebelum kita membahas kefadilahnya, kita sudah membahas kenapa dinamakan dengan surat An-Nisa. Dan kita mendapatkan jawaban bahawa ternyata di dalamnya sebahagian besar ayat-ayatnya membicarakan tentang kasih sayang Allah kepada perempuan. Allah melindungi, Allah membela, Allah mengangkat derajat para perempuan yang sangat terhina di masa jahiliyah. Setelah kita melihat fenomena kenapa dinamakan dengan surat An-Nisa, malam ini insyaAllah kita akan melihat keutamaan-keutamaan yang pernah tersebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW maupun asar-asar sahabat radhiyallahu anhu. Pertama sekali, fadilah pertama dalam surat An-Nisa ini ada ayat yang pernah membuat Nabi SAW mencucurkan air matanya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mohon maaf pada jemaah yang memarkir mobil melintang di tengah, ada mobil yang mau keluar, mohon untuk dipidana. ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak yang kebetulan mungkin tidak sengaja memarkirkan mobilnya yang nomor BR tidak diketahui sampai pengumuman tadi. Mungkin mohon maaf, boleh dipindahkan sebentar. Jadi fadilah pertama, ada ayat dalam surat An-Nisa yang pernah membuat Nabi menangis dengan tangisan yang kuat, yaitu berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari aku diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah berkata kepada aku. Apa kata Rasulullah? Iqra alayya, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Jadi Ibnu Mas'ud ini salah satu daripada khadim Rasulullah. Beliau suka melayani Nabi, yaitu biasanya beliau mengambilkan air, menyediakan air wudu untuk Nabi, menyediakan air untuk Nabi mandi. Jadi di antara sahabat-sahabat, mereka berebut-rebut untuk melayani Nabi. Kalau urusan menyiapkan kenderaan
kisahnya Rabi'ah bin Malik. Kalau urusan membersihkan urusan rumah, biasanya Anas bin Malik. Ibnu Mas'ud sukanya menyediakan air untuk kebutuhan Nabi. Dan Nabi pun tidak melarang sahabat-sahabat ini berjuang untuk melayaninya. Kenapa tidak melarang? Karena Nabi tahu bahawa dirinya telah diridhai oleh Allah menjadi salah satu jembatan menuju surga. Tapi kalau tidak ada jaminan itu dari Allah, sungguh Nabi tidak akan mau dimuliakan sebegitunya. Nah, kelebihan Ibnu Mas'ud, beliau orang yang paling bagus bacaan Al-Quran, dan beliau suka hidup dengan Al-Quran. Maka hari itu Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Qultu, lalu aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, aqra' alaika wa 'alaika unzil. Bagaimana aku membacakan Quran untukmu sedangkan Quran itu turun kepadamu? Artinya, aku tidak berhak ya Rasul. Engkaulah yang lebih berhak membacakan Quran untuk dirimu sendiri, karena Quran diturunkan kepadamu. Begitu kata Ibnu Mas'ud merendah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Ibnu Mas'ud, hari ini aku ingin mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang. Maksudnya beliau ingin mendengarkan ayat-ayat itu dibaca oleh orang lain untuknya. Faqara'tu alaihi. Lalu Ibnu Mas'ud, ketika Rasulullah sudah memintanya begitu, dia tidak tolak lagi, lalu dia mulai membacanya. Dan yang dibaca adalah surat An-Nisa, mulai dari awal hatta balagatu, sampai pada ayat itu surat An-Nisa ayat 41 yang berbunyi fa kaifa idza ji'na bika min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Sampai ke ayat itu, qala amsik. Rasulullah kemudian berkata, amsik, cukup, jangan sambung lagi. Faiza ainahu tazrifan, dan kulihat air matanya telah penuh bercucuran. Ternyata Rasulullah menangis ketika bacaan Ibnu Mas'ud sampai pada surat An-Nisa ayat 41 ini. Apa yang ada dalam kandungan surat ini, ayat ini, sehingga Rasulullah menangis? Ayat itu berbunyi tentang kejadian di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Muhammad, nanti hari kiamat kami akan mendatangkan setiap umat nabi-nabinya menjadi saksi bagi mereka. Setiap umat didatangkan nabi-nabi mereka, dan nabi itu akan menjadi saksi di antara orang-orang yang membangkang ke Nabi, juga sekaligus menjadi saksi orang-orang yang taat kepada Nabi. Jadi di antara saksi hari kiamat adalah Nabi, para Nabi. Selain daripada saksi-saksi pada tubuh kita sendiri, kemudian saksi-saksi pada tempat-tempat yang pernah kita injakkan kaki, baik untuk berbuat maksiat maupun berbuat kebaikan. Jadi pada dasarnya saksi itu banyak. Dan kenapa Allah harus menghadirkan saksi? Ini semuanya hanya untuk para pelaku baik kebaikan maupun maksiat tidak merasa terzalimi. Nanti kita akan komplain kepada Allah, seakan-akan waktu Allah memvonis bahwa engkau telah melakukan ini dan itu, maka ada orang yang mungkin bertanya nantinya, tidak benar itu ya Allah, maka Allah hadirkan saksi. Siapa saksi? Tangan sendiri berbicara, kaki sendiri berbicara, semua berbicara, mata berbicara, tempat yang pernah kita injak untuk maksiat dan belum pernah taubat, semuanya bicara. Dan salah satu saksinya adalah Nabi mereka.
Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajibna bika ala haula'i syahida. Dan Muhammad, kami juga akan mendatangkan engkau menjadi saksi kepada umat. Di sinilah menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat bahawa beliau akan menjadi saksi kepada umatnya. Dan kita tahu berdasarkan keterangan Allah, Nabi Muhammad ini paling sayang kepada umat. Yang mengatakannya bukan beliau sendiri, tapi langsung Allah. Allah menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, telah datang kepadamu seorang rasul yang dia begitu menginginkan engkau untuk menjadi orang-orang mukmin, dan dia susah kalau engkau terjerumus. Allah menyebutkan sifat Nabi hampir sama dengan sifatnya. Allah menyebutkan Raufur Rahim di ujung ayat. Nabi itu maha lembut, maha penyayang. Jadi beliau susah kalau kita masuk neraka. Makanya Nabi membayangkan bagaimana beliau harus bersaksi kepada umatnya yang bermaksiat. Di antara sayangnya beliau kepada umat, tapi umatnya menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Makanya Nabi tidak akan pernah melepaskan kita sampai ke pintu surga, kecuali kita memilih ke pintu neraka. Sampai hadis riwayat Muslim menyebutkan detik-detik umat Muhammad dihisab, beliau mendampingi. Dan ketika Allah menyuruh satu demi satu umat Muhammad naik ke atas titian sirat, setelah daripada mahsyar, kemudian dilaksanakanlah yaumul mizan, penimbangan, yaumul hisab, kemudian kita disuruh naik ke atas titian sirat. Titian sirat itu menentang di antara tebing neraka ke pintu surga. Nabi menyebutkan bahawa di saat itu beliau berdiri di tempat naik yang pertama, di tali yang pertama. Dan setiap kali kita naik, beliau memohon kepada Allah dengan bahasa Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Berulang-ulang Allahumma sallim. Sedangkan umat Nabi puluhan juta, bahkan miliar. Tapi Rasulullah bersabar di hari kiamat. Setiap kali kita naik, beliau mengatakan, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Dan satu-satunya Nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umat. Di saat semua Nabi lain tidak berani memberi syafaat. Jadi kalau baca hadis tentang syafaatul uzma, syafaat yang luar biasa di hari kiamat, para Nabi-Nabi yang lain menolak. Nabi Adam menolak memberi syafaat karena beliau malu. Beliau pernah melakukan maksiat kepada Allah dengan memakan buah dari pohon yang dilarang. Kemudian ditunjuklah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun malu untuk memberi syafaat. Kenapa? Karena Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan umat ini, habiskan, binasakan mereka. Dan bahkan Nabi Nuh mengatakan ke Allah, jangan tinggalkan satu pun. Kenapa? Kalau seandainya mereka nanti punya generasi lagi, walam yalidu illa fajiran kafara. Kalau mereka punya generasi lagi, maka sungguh generasinya yang lain pun ikut membangkang kepadamu ya Allah. Lalu Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Maka masa Nabi Nuh habis, tuntas, kecuali yang di atas kapal. Makanya ada pendapat ulama, kita ini keturunan dari yang di atas kapal. Selain itu habis. Dan bukti habisnya anak Nabi Nuh yang diriwayatkan dalam tafsir bernama Kan'an. Waktu Nabi Nuh mengajaknya untuk ikut ke atas kapal, ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ke sini bersama ayah, janganlah engkau menjadi orang-orang yang kafir. Apa kata beliau? Apa kata anak ini? Dia mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ayah, aku akan mencari gunung yang paling tinggi yang tidak sampai air ke atasnya. Tapi ternyata gunung pun tenggelam.
Makanya banjir itu Nabi Nuh lebih kuat pendapat yang mengatakan banjir bukan banjir lokal, banjir internasional. Bumi tenggelam. Allah mengibaratkan turun air dari langit, muncul air dari dalam bumi, habis. Nabi Nuh malu kenapa pernah mendoakan supaya umatnya habis. Beliau tidak berani memberi syafaat. Ditunjuklah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak berani memberi syafaat, karena Nabi Musa pernah memukul seseorang sampai meninggal walaupun itu tidak sengaja. Ditunjukkan ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dalam satu riwayat menyebutkan beliau tidak berani memberi syafaat karena beliau selama hidupnya pernah berbohong 3 kali. Ada yang mengatakan tafsir begitu, padahal bukan sengaja berbohong, tapi berbohong demi membela kebenaran. Bohongnya beliau yang pertama, di saat beliau mengaku sakit, tidak mau datang ke festival, padahal beliau berencana menghancurkan berhala, padahal tidak sakit. Yang kedua, begitu pula ditanya oleh orang-orang, oleh raja di situ ditanya, kecilnya bertanya, siapa yang menghancurkan berhala? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, itu yang paling besar itu kapaknya masih bergantung di leher. Dialah yang telah menghancurkannya. Tanya saja sama dia. Padahal dialah yang menghancurkannya. Dan kemudian juga tafsir juga meriwayatkan bahwa kebohongan berikutnya, waktu Sarah intinya melewati satu daerah yang rajanya punya kebiasaan. Ada yang mengatakan itu Namrud, ada yang mengatakan bukan Namrud, punya kebiasaan suka sama istri orang. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, kalau engkau ditanya, jangan katakan istriku, tapi katakan adikku. Jadi ada riwayat yang mengatakan itu, wallahu a'lam. Tapi intinya bahwa Nabi Ibrahim kemudian menolak memberi syafaat sampai akhirnya terus ke Nabi Isa. Nabi Isa menolak, tapi dalam hadis tidak disebutkan alasannya. Kemudian Nabi Muhammad, semua umat menuju ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersujud 2 kali kepada Allah, lalu kemudian beliau meminta izin kepada Allah untuk memberi syafaat. Allah izinkan kepada Nabi. Di situlah Nabi mulai memberi syafaat dengan izin Allah. Ingat Bapak Ibu, dengan izin Allah. Jadi ada orang-orang yang nanti diberi izin memberi syafaat, termasuklah anak-anak yang saleh, yang menghafalkan Quran, yang mengalunkan mahkota dan jubah, dan jubah ke orang tua. Tapi bukan hanya hafalan, kemudian mengamalkan, mengetahui isinya dan mengamalkan. Ada 3 perkara: menghafal, mengetahui isinya, kandungannya, lalu mengamalkannya. Anak yang begini yang akan memberi mahkota. Dan Nabi membayangkan bahawa begitu beratnya beliau membela umat di hari kiamat. Tidak tahan rasanya seandainya melihat satu umat dicampakkan ke neraka. Beliau cinta kepada sahabat, beliau cinta kepada kita yang tidak pernah dilihatnya. Maka keluar hadis Nabi SAW di saat duduk dengan sahabat, beliau mengatakan, awaddu, aku rindu kepada siapa? Kekasih-kekasihku. Aku rindu kepada kekasihku. Langsung sahabat bertanya, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalian sahabatku. Kalian sahabatku. Kalau begitu siapa kekasihmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kekasihku yang hari ini belum ada, hari ini belum lahir, yaitu umatku di akhir zaman, yang nanti mereka akan lahir tapi beriman kepada kita. Belum pernah lihat Nabi, tidak pernah melihat senyuman Nabi, tidak pernah menyentuh kulit Nabi. Kita hanya membayang-bayangkannya saja berdasarkan keterangan. Tapi cinta Nabi kepada kita yang belum ada di saat itu. Lalu Rasulullah ditanya lagi sahabat, nanti waktu hari kiamat ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa menandai umatmu yang belum pernah engkau lihat? Kalau sekarang engkau lihat kami, saya lihat Abu Bakar, bagi Rasulullah mengenalnya. Nanti di hari kiamat bagaimana engkau mengenali umatmu ya Rasulullah, yang akhir zaman belum pernah engkau lihat? Apakah jawaban Nabi? Rasulullah SAW berkata, kalau kalian punya kuda yang hitam, lalu ada putih di antara bulunya, bergabung dengan semua kuda-kuda hitam yang lain, bisakah engkau menandainya? Tentu ya Rasulullah, karena kuda kita ternyata ada titik putih di tengahnya. Begitulah aku menandai umatku, kata Rasulullah. Umatku akan keluar cahaya ghurran muhajjalin dari bekasan wudu. Kita semua Pak insyaAllah mengeluarkan cahaya. Walaupun hari ini model kita ada yang gelap, ada yang tidak nampak, ya, sama sekali dalam lampu terang pun kadang-kadang kita tidak nampak.
Tapi kalau kita berwuduk dengan bagus, maka insya Allah keluarlah cahaya menjadi penentu dan tanda sebagai umat Muhammad. Jadi kita bukan mengaku nanti long Nabi, long zero Nabi akui saya, tidak begitu. Nabi tahu mana umatnya. Kenapa? Wuduk, maka berwuduklah dengan baik. Jemaah kepada Allah SWT, surah ini, ayat ini yang membuat tangisan Nabi ini adanya di dalam surah An-Nisa. Dan sekaligus ayat ini, hadis ini menunjukkan bahawa kadang-kadang kita perlu mendengarkan orang membaca Al-Quran. Sama pahalanya antara membaca dengan mendengarkan, tapi syarat mendengar dengan memahami, mendengarkan dengan baik. Nabi mendengarkan. Kali ini Nabi mendengarkan, bukan langsung membaca. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Kalau dibacakan Quran kepadamu, diamlah, dengarlah. La'allakum turhamun, semoga engkau pun disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak baik memutar kaset di masjid terlalu awal. Salat zuhur 1:30, ada masjid pukul 11:30 sudah mulai putarkan ngaji. Itu jam-jam orang sibuk. Jam yang kita tahu kita putarkan ngaji, tapi orang tidak mendengarkan satu pun. Tidak baik. Tempatkanlah kebaikan pada tempatnya. Kebaikan kalau bukan diletakkan pada tempatnya, maka itu tidak baik. Orang berzikir, orang bertasbih, bertahmid, membaca Quran, baik. Tapi kalau dia baca Quran dan melanjutkan zikirnya di saat khatib sedang berkhutbah Jumat, maka berubah pekerjaan itu menjadi tidak baik. Karena hukum mendengarkan khutbah adalah wajib, tidak boleh diganggu dengan amalan-amalan sunnah. Maka tidak baik membaca Quran lalu tidak mendengarkan khutbah. Jadi amalan yang baik letakkanlah di tempat yang baik. Jadi jangan salah-salah faham. Kalau dibandingkan mendengarkan pengajian dengan baca Quran di sudut, misalnya, kita tidak mau dengarkan pengajian, tapi kita langsung melanjutkan bacaan Quran sendiri di sudut. Mana lebih utama? Fadilahnya lebih utama mendengarkan pengajian daripada mengaji sendiri. Kemungkinan besar yang sedang diajarkan adalah hal-hal yang mungkin mengenai kehidupan kita, yang mungkin kita tidak tahu selama ini kita telah salah langkah, baik dalam membaca Quran ataupun dalam urusan lain. Orang yang mengikut mengaji seperti ini, malaikat berkumpul, kata Nabi SAW. Malaikat berkumpul dan mereka mulai mendoakan semua yang hadir. Jadi yang didoakan bukan yang memberi materi saja. Yang memberi materi pun belum tentu didoakan kalau munafik. Lain pun lain pegang. Waktu mengajar, Masya Allah, luar biasa, ya, ayat hadis keluar, di belakang maksiat dia yang lakukan. Belum tentu yang di depan itu lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi malaikat memberi doa, mendoakan semua yang hadir. Kalau dalam bahasa hadis, malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dosa mereka yang hadir. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah mereka yang hadir. Bayangkan doa malaikat. Makanya orang ikut pengajian itu biasanya hidupnya bahagia. Isteri tidak banyak masalah, anak baik-baik, uang cukup, Avanza 1, Pajero nomor 2, rumah besar, kipas angin lengkap, AC lengkap. Itu biasanya orang ikut pengajian. Hatinya tenang, pulang dari pengajian aman-aman saja. Kalaupun dia meninggal dalam ketaatannya kepada Allah. Kenapa? Berkah Allah, berkah, keberkahan itu. Jadi berkah itu tidak bisa ditandai, tidak bisa zahir. Berkorban menyebabkan berkah. Bayangkan begitu banyaknya kambing yang disembelih, tidak nyangka kambing itu bisa memenuhi kembali untuk kurban berikutnya. Ini keberkahan Allah titipkan. Makanya hidup itu dengan berkah, bukan dengan harta. Kalau Allah titipkan berkah, harta sedikit pun kita bisa bahagia. Tapi kalau tidak berkah, maka harta banyak, tapi Allah cabut kebahagiaan. Jadi jemaah kata Allah, ini fadilah pertama. Fadilah kedua dari surah An-Nisa, ini berdasarkan hadis riwayat Tabrani, tapi yang mengatakannya adalah Abdullah bin Mas'ud sendiri, bukan dari Nabi SAW. Jadi ini asal daripada sahabat. Tapi hadis ini
Kata perawi hadis, ya, hadis ini diriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak oleh Al-Hakim. Kata Ibnu Al-Haytham menyebutkan bahawa para periwayat hadis tersebut orang-orang yang saleh sehingga ia menghukumi derajat hadis ini sahih. Ini asal sahabat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kata beliau, qala inna fi suratin Nisa, dalam surat An-Nisa itu la khamsa ayatin, ada 5 ayat, ma yasurruni, yang bisa membuatku selalu merasa bahagia, annali biha ad-dunya wa ma fiha. 5 ayat yang selalu membuatku bahagia, dan kebahagiaan itu melebihi dunia dan isinya. Ibnu Mas'ud salah seorang sahabat yang paling faham Al-Quran selain Ibnu Abbas, paling pintar membaca Al-Quran. Kali ini beliau yang mengatakan. Jadi Ibnu Mas'ud yang disuruh baca surah An-Nisa oleh Nabi SAW. Kali ini Ibnu Mas'ud mengatakan ada 5 ayat yang membuatku bahagia, melebihi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan seluruh isi. Maksud kebahagiaan di dunia dan seluruh isi. Dan beliau kemudian menyebutkan 5 ayat itu. Ayat yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha la yuzlimu misqala dzarrah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganiaya seorang hamba walaupun sebesar biji zarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, seandainya engkau melakukan kebaikan maka Allah akan dilipatkan pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah berikan pahala yang besar di sisinya. Ayat pertama ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin Allah tidak akan menzalimi hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala menutup aib hamba, membuat hamba susah untuk masuk ke neraka. Caranya bagaimana? Kalau kita lakukan maksiat, maka Allah tidak catat lebih dahulu. Ini kata Nabi, kalau ingin melakukan maksiat, Allah tidak catat lebih dahulu sampai maksiat itu benar-benar terjadi. Berbeda kalau melakukan kebaikan, baru berniat melakukan kebaikan, belum melakukannya, baru berniat, itu pun sudah dalam catatan Allah. Maksiat, baru berencana untuk mencuri, belum Allah catat sampai betul-betul dia berhasil mencurinya. Kalau dia cuma keliling-keliling rumah saja, lalu kemudian tiba-tiba keluar yang punya rumah, atau tiba-tiba dia naik ke atas pagar lalu kena stroke, tidak jadi, jatuh lagi tidak jadi, pulang, berdosakah dia? Belum sampai pencurian itu benar-benar terjadi. Tapi kalau buat baik, rencana mau ikut salat jamaah subuh, rupanya tidak jadi gara-gara sakit perut. Kalau hari itu cuma tidak jadi, sebelumnya selalu salat subuh. Ini berdasarkan hadis Nabi. Dalam kitab Riyadhus Shalihin banyak disebutkan hadis ini. Setiap hari salat subuh berjamaah. Subuh itu tidak bisa datang karena uzur. Tiba-tiba sakit perut atau jatuh di tengah jalan. Jamaah kita ada yang kadang-kadang jatuh di tengah jalan. Kecelakaan, tidak dapat datang di sini, tapi masuknya ke rumah sakit, bukan ke masjid. Apa yang Nabi katakan? Kalau itu menjadi amalannya setiap hari, lalu hari itu dia datang uzur, maka Allah catat sempurna seperti dia datang ke masjid. Syaratnya sebelum itu memang dia istiqamah melakukan amal itu. Kita selalu puasa Senin Kamis, hari itu tidak bisa puasa, tidak bisa puasa. Datang uzur, sakitkah di tengah jalan, terpaksa berbuka, maka Allah catat sempurna pahalanya. Begitu Allah memuliakan kita, sehingga Allah mengatakan Allah tidak menzalimimu walaupun sebesar biji zarrah. Jadi yang selama ini kita mendapatkan macam musibah itu bukan karena kebencian Allah, tapi kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Semua maksiat mengundang azab. Semua maksiat bisa mengundang azab. Kalau dalam hadis Nabi SAW yang lumayan panjang, itu ada 5 perkara kalau kita lakukan, maka azab turun segera di dunia tanpa menunggu kiamat. Ya, itu panjang ceritanya. Termasuklah kalau sudah dilupakan zakat, maka Allah tidak akan turunkan hujan lagi.
kalau sudah melupakan zakat. Kemudian ada hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya zina dan riba telah merajalela, iza zaharatiz zina wal riba, kalau riba dan zina sudah merajalela, faqad ahaddu anfusahum bi'azabillah, mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah. Jadi azab yang turun itu maksiat, maka Allah tidak akan menzalimi kita. Kitalah yang menzalimi diri sendiri. Allah sudah janji, law anna ahlal qura amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair law kanu ya'lamun. Seandainya semua penduduk kampung, kalau semua penduduk negara beriman kepada Allah, takwa kepadanya, maksiat sama-sama dibasmi. Maksiat tetap ada, tapi ada usaha untuk membasminya, maka kuturunkan kepada kalian, kata Allah, khair, semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan. Makanya kita jangan pernah bersuuzon kepada Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, bahagia sekali mendengarkan ayat ini. Yang maksiat dikecilkan Allah, pahala dikali lipatkan Allah. Jadi apa yang Allah inginkan Bapak Ibu? Allah inginkan kita masuk surga lebih mudah daripada masuk ke nerakanya. Sayangnya kita maksa. Jadi pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka diusahakan oleh Allah ditutup, jangan masuk, dibuat macam-macam oleh Allah. Kalau kita sudah lupa ke Allah, diberikan sakit agar kita kembali mengingat namanya. Kalau kita menjauh dari Allah, Allah cemburu, kata Nabi. Begitu Allah cemburu, Allah beri musibah agar kita kembali menyebut namanya. Diampunkan segala dosa. Sakit diampunkan dosa, kafir masuk dengan syahadat, ampunkan segala dosa. Macam cara Allah buat supaya kita masuk surga. Kita paksa pintu yang kecil ini, kita paksa buka. Belum surga, udut damau dalam neraka. Mulailah dia memaksa dirinya masuk neraka. Makanya siapa mereka? Mereka yang terus melanjutkan maksiat, yang terus berhubungan dengan bank konvensional, pinjam-pinjam, kredit, hancur dia. Ini maksa buka pintu neraka. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih melanjutkan itu menyakiti sesama muslim, berhati-hatilah. Tunggulah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua dalam surah An-Nisa ayat 31, yang Ibnu Mas'ud mengatakan lebih membahagiakan daripada dunia dan isinya. Allah mengatakan, "Ittajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Seandainya engkau menjauhkan dirimu daripada dosa besar, nukaffir ankum sayiatikum, dosa-dosa kecil mu ampunkan semuanya, kata Allah. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, lalu engkau masukkan ke dalam tempat yang mulia. Apa dia? Surga. Kenapa Ibnu Mas'ud mengatakan ayat ini membahagiakan? Ternyata dengan hanya menjauhi dosa besar, dosa kecil diangkat oleh Allah. Lalu kemudian Allah masukkan kita ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, menjauhlah dari dosa besar. Kalau dosa kecil kadang-kadang kita berusaha menjauh tapi terkena juga. Contohnya apa? Kita sering melakukan tafsir. Tafsir itu dosa kecil, maka tidak ada ulama yang memasukkannya ke dosa besar. Allah cuma mengatakan innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir itu temannya syaitan. Apa yang kita lakukan, Pak? Kita sudah punya berapa kendaraan? 3 kendaraan. 1 mobil, 2 kereta, motor, Honda, walaupun mereknya Yamaha. Kita sudah punya, tapi maksa. Begitu keluar merek baru ganti, padahal yang ini belum rusak. HP kita punya lengkap, begitu keluar merek baru kita ganti. Ini tafsir. Kapan seharusnya ganti? Di saat HP telah gembung. Kalau baterainya suak, tidak bisa dipakai lagi, baru telepon mati, ganti. Allah tidak marah. Tapi kalau hanya mengganti-ganti lalu menumpuk yang sudah ada, Allah marah. Tapi itu dosa kecil, tidak bisa terhindari. Ampunkanlah, mohonlah ampun kepada Allah. Yang penting dosa besar hindari. Mau tahu dosa besar, hadirlah setiap Selasa subuh di Masjid Baitur Rahman. Saya promosi ini tidak ada amplop apapun. Berikutnya ayat yang ketiga yang Allah Ibnu Mas'ud menyebutkannya, yang membuat beliau sangat bahagia. Apa ya? Yaitu surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa orang-orang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Tapi Allah ampunkan semua dosa selain daripada syirik. Liman yasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki.
Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mensyirikkan Allah, dia telah Allah telah menjanjikan dosa yang begitu besar. Ini membahagiakan. Kenapa? Ternyata selain syirik bisa diampunkan Allah. Yang tadi saya sebutkan tadi, diampunkan Allah. Syaratnya apa? Berhenti. Kalau sudah ikut pengajian, berhenti. Jangan dibuka-buka, jangan diulok-ulok. Ikut pengajian, ikut terus. Salat terus. Ramadan, Masya Allah, iktikaf dari hari pertama sampai hari ke-32. Orang sudah pulang hari ke-30, dia masih iktikaf di malam hari raya. Pulang, orang sudah pulang, Masya Allah, luar biasa taatnya. Yang maksiat dia tetap lakukan. Berhenti. Kalau berhenti, Allah ampunkan. Semua dosa Allah ampunkan. Kita semua punya masa lalu. Cuma kita jangan saling buka aib masa lalu. Di antara bapa ada yang kenal saya, dan saya pun mengenal di antara bapa. Mungkin kita satu kampung, mungkin kita kenal waktu kita kecil. Mungkin kita lah yang melempar mangga di tangga. Tapi hari ini kita taubat. Maka apa yang harus lakukan? Berhenti, lalu cari tetangga itu, ganti mangganya dengan yang lebih baik. Yang dulu SMA makan bakwan 3 bayar 2, cari tempat itu. Yang dulu makan bakso asal-asalan, yang dulu punya pacar, mungkin 25 orang mantan pacarnya, istri hari ini yang ke-26. Taubat dan tidak perlu minta maaf kepada pacar yang lalu. Kalau yang itu tak perlu minta maaf. Biarnya WA dong, nak minta dong, limodronya. Aku mohon maaf kepadamu, cintaku kandas. Itu bukan minta maaf, itu menambah dosa. Jadi jemaah berkat Allah, begitu bahagianya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Selain syirik diampunkan Allah, maka taubatlah kepada Allah. Ayat keempat, yaitu ayat An-Nisa, ayat 64 dari surat An-Nisa. Apa yang Allah katakan? Wa ma arsalna bi rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Aku tidak mengirimkan rasul kecuali untuk ditaati. Walau annahum idzalamu anfusahum. Muhammad, seandainya datang kepada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, ja'uka fastaghfirullah, dia datang kepadamu lalu dia memohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahu rasul, maka diampunkan oleh Allah dan rasulnya, lawajadullaha tawwabar rahimah, maka dia tetap mendapatkan Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Apa yang Allah katakan? Sebesar-besarnya dosa, kalau istighfar, datang beristighfar di masjid-masjid atau dalam solatnya, maka tetaplah Allah punya sifat tawwab. Allah menerima taubat, rahimah, Allah sayang. Maka Bapak Ibu kata Allah, jangan lewatkan kesempatan taubat. Jangan tunggu malaikat maut datang di depan matanya. Ada hadis Nabi menceritakan tentang salah seorang di masa Bani Israel, hidup seorang ayah ahli maksiat. Lalu begitu saat dia mau meninggal, dia merasa takut kepada Allah dengan maksiatnya. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, kalau engkau meninggal, bakarlah jasad ayah, kemudian debunya terbangkanlah debunya ke seluruh penjuru angin. Anaknya mengikuti wasiat ini. Ayahnya meninggal, dibakar, lalu debunya, abu dari perbakaran diterbangkan semua di angin. Lalu di saat Nabi menceritakan, ketika bertemu Allah di hari kiamat, orang ini ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa engkau menyuruh anakmu untuk membakar jasadmu? Lalu debunya, abunya engkau suruh terbangkan ke angin semuanya. Apa jawabannya? Aku takut ya Allah, tubuhku ini bersatu kembali. Aku takut kalau tubuh ini menjadi satu kembali, lalu aku berhadapan denganmu. Aku takut dengan siksamu. Aku takut kepadamu ya Allah. Dia takut kalau jasadnya kembali bersatu, maka dia suruh bakar agar dalam logika dia tak mungkin lagi bersatu abu itu. Alasan dia kenapa? Aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut engkau menyiksaku dengan semua maksiatku. Apa jawaban Allah? Silakan cek hadisnya. Kata Allah, dengan rasa takutmu kepadaku, hari ini ku ampunkan semua dosa-dosamu. Masuklah ke surgaku dengan kasih sayangku. Itu ahli maksiat, Pak. Cuma taubat di akhir hayatnya. Tapi Bapak jangan tunggu di akhir hayat lalu suruh bakar diri. Itu dulu di Bani Israel. Dulu mereka mungkin belum punya jalan untuk taubat memikirkan, karena dulu kalau mau taubat harus bunuh diri sendiri. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Makanya taubatlah kepada Allah. Dan yang terakhir, ini berdiri dengan tek-tek. Ayat terakhir An-Nisa 110, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa melakukan satu kejahatan atau
menzalimi dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, yadidillaha ghafurur rahimah, maka dia mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kembali Allah ulang, yang ahli maksiat yang pernah melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Kenapa Allah mengatakan menzalimi diri sendiri? Karena Allah tidak menzalimi kita. Kita lah yang menzalimi diri sendiri. Kita pernah lakukan maksiat lalu istighfar, maka Allah tetap memposisikan dirinya Ghafura, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka itu mengatakan Allah, ternyata 5 ayat ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud lebih membahagiakan daripada dunia dan isi. Masih tertinggal satu fadilah, dan insya-Allah kita sambung di minggu yang akan datang sambil kita masuk ke dalam pembahasan surah Al-Maidah insya-Allah. Mudah-mudahan yang berhadir Allah akan catatkan pahala untuknya. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi